Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkamasteran Channel ingin membahas tentang burung murai batu lagi, teman-teman. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang burung murai batu yang digantangannya kerja tapi sering jeda atau sering ngetem, teman-teman. Tentu masalah ini terkadang bikin kita sebagai perawat itu gemes. Gemesnya dalam arti, aduh, burung udah kerja tapi ngetem, nanti kerja lagi, nanti ngetem lagi gitu. Sedangkan kita sudah berpikir perawatan yang kita sudah berikan udah tepat gitu, birahinya udah ada, emosinya udah ada, cuma kenapa masih ngetem. Nah, saya akan sedikit menjabarkan kendalanya burung seperti itu, penyebabnya apa, cara penanganannya seperti apa. Tentu menangani burung seperti ini tidak bisa instan, teman-teman, karena ada beberapa hal yang harus dilewati dan harus dijalankan, teman-teman. Nah, teman-teman, langsung aja biar teman-teman gak gagal paham, simak terus videonya, jangan di skip-skip, teman-teman. Oke, kita back to topic, teman-teman. Kita bahas masalah murai batu, digantangan, sering jeda atau sering ngetem. Permasalahan ini dulu pernah saya temukan di awal-awal main murai. Jadi beberapa kali saya punya burung murai batu, emosinya udah enak, di bawah, di rumah juga udah enak, birahinya juga udah ada. Tapi pas kerja ternyata di awal jeda atau ngetem, kerja lagi, ngetem lagi, kerja lagi. Jadi nggak mau ngedur, teman-teman. Ini ada beberapa permasalahan yang bisa saya garis bawahi. Yang pertama itu, permasalahan ini dihasilkan dari tenaga yang kurang maksimal. Kenapa saya bilang tenaga yang kurang maksimal? Logikanya kayak kita kalau misalkan lagi di ring tinju misalkan, kita lagi ngefight, tiba-tiba stamina kita habis, tenaga kita habis, pasti kita nyari nafas dulu, teman-teman. Kita nyantai dulu, kita cooling down dulu untuk bisa melanjutkan sesi tarung lagi. Itu analogi dasarnya. Jadi permasalahan pertama itu setelah saya selidiki bisa jadi karena tenaga, teman-teman. Lalu selanjutnya ada permasalahan kedua. Permasalahan keduanya apa? Burung-burung yang seperti ini biasanya, teman-teman, birahinya kurang mentok, teman-teman. Jadi birahinya masih labil, masih sering suka hilang-hilangan. Jadi di saat dia lagi bunyi, lagi tarung, tiba-tiba nanti birahinya hilang lagi. Birahi ya teman, bukan emosi. Karena biasanya burung-burung yang seperti ini emosinya sudah lumayan bagus, tapi birahinya yang terkadang hilang-hilangan. Bukan kurang birahi, teman-teman. Namun birahi yang suka hilang-hilangan atau masih labil. Nah, biasanya burung-burung seperti ini eh, ada penanganan nanti. Setelah ini saya akan jelaskan. Itu poin kedua. Biasanya birahinya masih agak labil dan suka hilang-hilangan. Poin ketiga biasanya teman-teman burung-burung yang seperti ini bisa juga teman-teman memberikan extra fooding terlalu banyak. Extra fooding yang saya maksud adalah berupa jangkrik ataupun ulet Hongkong. Kenapa bisa demikian? Karena kalau burung murai batu yang terlalu banyak mengkonsumsi jangkrik, berarti protein dalam badannya atau kalori dalam badannya itu lumayan agak banyak, teman-teman. Nah, sedangkan dia untuk tarung di atas dengan kondisi protein dengan kalori yang lumayan banyak, birahi pasti dapat dari protein tersebut, teman-teman. Tapi biasanya dia nggak mau kerja ngedur karena ada beberapa murai yang nggak mau disetting lapar, disetting kenyang, teman-teman. Asumsi saya burung-burung yang saya maksud adalah kebanyakan extra foodingnya, burung-burung seperti ini tidak bisa disetting kenyang. Jadi kalau dia kenyang, dia males untuk bertarung, teman-teman. Mungkin ada nalurinya dia sesekali untuk nembak materi, dia kerja, habis itu dia males lagi. Bukan karena burung ini birahi sama emosinya nggak ada, tapi benar-benar karena mungkin settingannya yang memang tidak bisa kenyang, teman-teman. Ini pernah juga saya temukan. Jadi
Tiga permasalahan ini harus teman-teman bisa cari tahu dulu untuk bisa mengerti apa yang dimau oleh burung tersebut. Jadi jangan langsung teman-teman misalkan ambil keputusan, wah burung ini kurang tenaga. Nggak bisa juga teman-teman. Teman-teman harus lihat dulu pola perawatan, teman-teman flashback dulu pola perawatan teman-teman gimana, apakah pengumbarannya sudah baik, penjemurannya sudah baik. Kalau misalkan dalam kurun waktu misalkan 2 bulan memang pengumbarannya rutin, bagus, terus jangkriknya, extra foodingnya juga sudah lumayan bagus, sudah ketemu settingan jangkriknya, ada kemungkinan masalah tenaga dan stamina itu bukan di situ teman-teman. Maksudnya bukan masalah dia jeda itu bukan permasalahannya di tenaganya. Karena 2 bulan itu sudah sangat cukup waktu untuk meningkatkan tenaga kalau teman-teman benar-benar mengumbar secara rutin. Yang saya maksud adalah misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Dalam waktu 2 bulan itu rutin diumbar, terus diumbar, terus. Jadi dalam kurun waktu 2 bulan tidak mungkin tidak ada peningkatan stamina dan tenaga sama sekali teman-teman. Jadi untuk masalah ini teman-teman harus bisa benar-benar flashback, oh perawatan saya seperti apa sebelumnya, kira-kira kurangnya di mana gitu. Jadi itu yang bisa menentukan langkah teman-teman harus melakukan apa, do something apa untuk burung murai batu teman-teman gitu. Nah, kita move ke penanganannya teman-teman. Nah, untuk burung murai batu yang poin pertama yang saya bilang bisa jadi karena tenaganya. Kalau kita sudah tahu nih kira-kira nih burung tenaganya yang kurang teman-teman. Teman-teman bisa menaikkan extra foodingnya. Misalkan hariannya 55, teman-teman bisa naikkan ke 77 teman-teman. Untuk mendapatkan tenaga teman-teman. Karena sumber tenaga burung murai batu itu dari extra foodingnya teman-teman. Lalu untuk meningkatkan staminanya teman-teman wajib melakukan pengumbaran teman-teman. Pengumbaran kalau teman-teman mau eh, bisa dibilang lebih cepat mendapatkan hasilnya, teman-teman melakukan umbar kepar teman-teman, karena itu bisa meningkatkan metabolismenya dia, membakar kalorinya dia, dan meningkatkan stamina-nya dia teman-teman. Kalau teman-teman mau yang nyantai, maksudnya saya gantangnya cuma buat iseng-iseng aja, maksudnya nggak mau memforsir si burung juga, lakukan lakukan pengumbaran dari pagi sampai sore itu juga nggak masalah, nggak usah dikepar. Intinya pengumbaran dua tipe ini sama-sama bagus teman-teman, tinggal teman-teman mau yang mana, mau yang lebih cepetkah hasilnya, apa mau yang nyantai karena tidak memforsir burungnya, itu balik lagi ke pilihan teman-teman sendiri. Jadi untuk tenaga bisa dari extra fooding, untuk tenaga teman-teman bisa menghasilkan dari tambahan extra fooding. Untuk stamina teman-teman bisa melakukannya di umbaran teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak punya umbaran, teman-teman bisa melakukan sauna kerodong kering, burung kering. Lakukan seminggu 3 kali. Biasanya saya kalau melakukan sauna itu di jam-jam terik, malah bukan pagi, karena tujuannya saya ingin mencari panas mensauna burung ini agar staminanya bangkit dan staminanya bertambah. Jadi saya biasanya melakukan sauna burung tersebut di jam 12 sampai jam 1 siang atau jam 11 sampai jam 12. Intinya cari bener-bener posisi dia terik matahari. Harus digarisbawahi di saat di sauna ini kalau bisa air minum, cepuk makan, semua diturunkan. Dan kalau bisa jangan ditinggal teman-teman, karena ditakutkan karena kita nggak memberikan dia minuman, burung kehausan atau gimana, takut ada kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi kalau bisa setiap 15 menit atau 20 menit kita cek berkala kondisi burungnya gitu teman-teman. Kenapa air minumnya harus diambil? Karena posisi terik begitu, kita taruh air minum di dalam sangkar yang eh, posisinya pengap gitu, ditakutkan air tersebut berubah menjadi hangat dan diminum burung, takutnya kena tenggorokannya teman-teman. Itu poinnya. Itu poin pertama teman-teman, masalah tenaga. Jadi balik lagi saya ulang, tenaga teman-teman bisa mendapatkan dari extra fooding, stamina teman-teman bisa melakukan di pengumbaran dan juga sauna kerodong kering, burung kering. Itu jalan keluarnya kalau masalah burung teman-teman itu di tenaga. Lalu kita move ke poin kedua, yaitu burung yang birahinya labil. Biasanya teman-teman,
Burung yang seperti ini itu banyak ditemukan di pastol-pastol karena kita sama-sama tahu pastol itu kadang emosi dan birahinya masih suka hilang-hilangan, masih istilahnya masih labil lah gitu. Kita tidak bisa terlalu memaksakan dia untuk nge-fight dari awal sampai akhir. Tapi kita bisa menanggulanginya. Sebenarnya masalah ini nggak hanya di pastol doang, cuma yang saya garis bawahi adalah paling sering kita temukan di pastol atau sekali mabung karena memang daya mapannya itu kurang, jadi kita harus benar-benar bisa memaintenance birahi dengan emosinya agar nanti pas saat dia mapan kita sudah bisa menikmatinya teman-teman. Nah, untuk burung murai batu yang memang birahinya kita lihat labil, suka hilang-hilangan teman-teman, itu kita bisa mengakalinya dengan cara pengembunan balik lagi dan juga extra fooding karena extra fooding selain untuk meningkatkan tenaga dia juga bisa memacu birahi pada burung teman-teman karena asupan protein yang dia makan bisa dia serap dan bisa dia alurkan ke birahinya teman-teman. Jadi untuk burung-burung yang seperti ini bisa teman-teman lakukan rutin pengembunan pagi, lalu extra foodingnya bisa dinaikkan sedikit sedikit aja teman-teman. Biasakan naikkan extra fooding itu jangan langsung banyak, misalkan dari 5 naik ke 6 atau ke 7 itu tidak masalah karena kalau naik ke 6 pun hitungannya dia naik 2 karena paginya naik 1, sorenya naik 1. Pagi 6 misalkan sore 6, yang biasanya pagi 5 sore 5 kan 10, kalau dinaikin satu aja berarti satu hari dia naik 12. Jadi kalau misalkan burungnya kita lihat labilnya atau jedanya tidak terlalu lama gitu bisa dinaikkan ke satu aja dari 5 ke 6 gitu teman-teman. Kita yang harus benar-benar bisa memilih berapa yang cocok kandungan protein yang masuk ke dalam murai, jangan pakai katanya. Ini saya memberikan saran hanya untuk gambaran besar teman-teman, tidak harus teman-teman mengikuti settingannya saya gitu, paham nggak teman-teman ya maksudnya. Jadi teman-teman bisa melakukan perawatan sistem teman-teman sendiri. Saya hanya memberikan gambaran besarnya yang sudah saya alami gitu teman-teman. Kita lanjut. Masalah birahi yang suka hilang-hilangan ini bisa dari pengembunan, bisa dari extra fooding yang dinaikkan sedikit, lalu dengan penjemuran yang rutin karena penjemuran ini bisa meningkatkan emosi dan juga meningkatkan birahi teman-teman. Jadi kalau bisa burung murai batu teman-teman wajib dijemur setiap hari walaupun itu hanya sebentar. Karena sinar matahari itu sangat banyak manfaatnya untuk murai batu dari vitamin D, vitamin A dan yang lain-lain teman-teman. Itu poin keduanya teman-teman. Nah, untuk poin ketiganya masalah murai batu yang memang kebanyakan extra fooding. Biasanya itu di atas kerja buka materi sesekali ngukluk, cuma nyiri ini biasanya dia lebih banyak ngukluknya daripada nembak materinya. Ini juga biasanya dia suka jeda teman-teman. Jadi misalkan dia ngukluk, nembak sesekali, ngukluk lagi, dia diem, nyari lawan, ngelihat kanan kiri, dia bengong, pasang badan, dia ngukluk lagi, nembak sesekali, sebentar, ngukluk lagi. Nah itu biasanya mencirikan burung itu kelebihan extra fooding teman-teman. Atau tidak bisa disetting terlalu tinggi atau terlalu kenyang. Cara penanganannya biasanya kalau saya burung seperti ini saya tidak langsung mengurangi atau menaikkan extra fooding hariannya. Saya akan tetap menggunakan extra fooding harian yang sudah saya gunakan sebelumnya. Misalkan saya menggunakan 5, ya udah extra fooding hariannya saya tetap menggunakan 5, teman-teman. Yang saya ubah adalah pencolokan untuk lapangannya. Misalkan sebelumnya itu saya menaikkan extra foodingnya dari H-3. Tujuannya agar dia mendapatkan tenaga. Ya nggak salah teman-teman, namanya juga kita mencoba. Namun terkadang memang ada murai yang tidak suka atau tidak cocok dengan settingan-settingan dari H-3 teman-teman. Nah untuk murai batu yang seperti ini, kalau bisa teman-teman, naikinnya jangan terlalu lama dari H-3. Bisa jadi teman-teman naikin langsung di H-1-nya aja. Misalkan dari 55 naikin ke 77 atau ke 88. Sudah cukup teman-teman. Karena burung seperti ini balik lagi yang saya lihat tidak bisa kenyang. Kalau dia kenyang, dia malas untuk berkicau, dia malas untuk tarung, dia banyak jedanya, banyak mukluknya teman-teman. Jadi kita mensiasatinya dengan seperti itu. Kita naikinnya di H-1 aja,
Lalu settingan di lapangannya sebelum jalan jangan dicolok jangkrik teman-teman. Nanti di lapangan aja kita cukup mencolok jangkrik. Ini balik lagi, teman-teman yang tahu kondisi murai teman-teman di lapangan seperti apa, saya hanya bisa mengasih gambaran besar saja. Burung-burung yang seperti ini lebih banyak memberikan ulet Hongkong ketimbang extra fooding seperti jangkrik. Karena apa? Ulet Hongkong bersifat panas, jangkrik bersifat netral teman-teman. Jadi kalau bisa jangkrik itu diberikan lebih rendah ketimbang ulet Hongkong. Jadi misalkan di lapangan 2 sesi sebelum bisa kita ablak sebentaran untuk melihat kondisinya biar dia agak ngebuang birahinya, ngebuang istilahnya kalori-kalori yang ada di bawah di badannya gitu. Jadi kita ablak sebentar mungkin 10-15 menit, setelah itu kita colok jangkrik cukup 1 atau 2 ekor, setelah itu kita colok ulet Hongkong 2 sampai 3 ekor teman-teman. Tujuannya agar birahinya dengan emosinya stabil. Burung yang kebanyakan makan jangkrik itu pasti birahinya lebih tinggi ketimbang emosinya. Nah, tujuannya saya bilang berikanlah di lapangan itu jangkrik lebih minim daripada ulet Hongkong. Jadi birahinya di sini ditambahkan jangkrik sedikit, emosinya di sini kita berikan ulet Hongkong lebih banyak. Jadi bisa stabil saat di lapangan, teman. Nah, burung-burung yang kebanyakan extra fooding ini, kalau bisa mandinya jangan terlalu sering, teman-teman. Karena pemandian yang terlalu sering itu bisa memicu birahi pada burung murai batu juga, teman-teman. Jadi kalau bisa mandi cukup seminggu sekali atau seminggu 2 kali aja. Nah, untuk settingan lapangan mandinya, kalau bisa H-1 sudah mandi di sore hari, teman-teman. Jangan terlalu mepet, misalkan mandi di hari H, yaitu burung bakal makin adem, makin gak ada tarungnya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya berkamasran. Jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung di kolom komentar. Atau teman-teman bisa langsung japri saya ke nomor WA saya pribadi. Insya Allah jika saya ada kesempatan, saya akan membalas chat teman-teman satu persatu. Mungkin cukup sekian dari saya berkemasteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.